Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi dengan NIM 105200272 dari kelas 3H Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktikum. Sebelum khutbah dimulai, terlebih dahulu Bilal mengumandangkan azan pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah azan pertama selesai, jemaah sholat Jumat dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Setelah itu, Bilal berdiri untuk mengantarkan khotib naik mimbar. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wansurhum wa ala ibadihim rabbi hdim lana minka bil khairi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah pertama dimulai. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala li ibadihi bi ilmil ulama. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu ala tawalin nab'a wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadatan tunji qailaha minasyaqa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu atqal atqiya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kurama wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Amma ba'du. Faya ayyuhal khasirun kurama puttakullahu ta'ala fisar sarra iwad dara. Jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita bersama-sama waspada dalam ketaatan kita kepada Allah. Ketahuilah bahwa salah satu perbuatan kita yang teramat penting bagi kita adalah saling mengingatkan di antara kita, saling menasehati dalam urusan penyempurnaan iman dan sabar. Lantaran beratnya tuntunan Allah
buatan nafsu kita, yaitu yang berupa pelaksanaan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ketahuilah bahwa ulama itu adalah pewaris Nabi dalam menyebarluaskan ilmu-ilmu agama, menunjukkan jalan yang hak dan mana yang diridhoi Allah, serta menerangkan mana yang hak dan mana yang batil. Berkat perjuangan para ulama itu, orang bisa terhindar dari kesesatan dan dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para ulama ibarat lampu yang dapat menerangi hati yang gelap. Sekiranya tidak ada ulama, pastilah manusia hidup dalam kegelapan serta bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Cobalah bandingkan sejarah bangsa Arab sebelum dan sesudah ada ulama. Sebelum ada ulama, di negeri Arab terkenal dengan zaman jahiliyah yang kejam. Mereka saling berbunuhan hanya karena ta'asyub kesukuan. Mereka juga saling membunuh anak perempuannya karena menganggap anak perempuan itu tidak menambah keberuntungan, tetapi justru menambah beban. Keadaan itu terus berlangsung hingga datang agama Islam yang dibawa Rasulullah SAW dan diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, di mana beliau-beliau itu dikenal sebagai ulama yang benar-benar ahli. Aman sentausalah negeri Arab hingga berkembang menjadi negara yang makmur, disegani oleh setiap bangsa di dunia. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW bersabda, Al-ulama masabihul ardi wa khulafaul anbiya'i wa warasyatul anbiya. Artinya, ulama itu sebagai lampu-lampu di bumi, mengganti para nabi pewarisku dan pewaris para nabi. Hadis riwayat Ibnu Adi dari Ali. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa besok pada hari kiamat di muka pintu surga didatangkan 4 golongan. Mereka datang tanpa melalui perhitungan dan tidak disiksa sama sekali. 4 golongan itu adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya, orang-orang haji yang di waktu menunaikannya tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak hajinya, orang yang mati syahid dalam menegakkan agama Islam, dan para dermawan yang membelanjakan hartanya di jalan Allah tanpa disertai dengan sifat riya atau pamer agar dipuji orang. Keempat golongan itu lalu saling berebutan ingin lebih dahulu masuk ke dalam surganya. Akan tetapi Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menghukumi mereka. Siapakah yang lebih pantas masuk ke surga lebih dahulu? Maka malaikatlah Jibril pun datang kepada mereka seraya bertanya kepada orang yang mati syahid, apakah yang telah kamu perbuat di dunia ini sehingga ingin masuk surga? Yang pertama, saya telah terbunuh dalam peperangan karena mencari keridhaan Allah. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, demikianlah secara populer kita memahami tanggung jawab ulama di hadapan Allah, sehingga merupakan kewajiban bagi kita memuliakan dan mendekatkan kepada para ulama dengan mempercayai semua ucapannya dan mengamalkannya petunjuk-petunjuknya. Beliau itulah di antara makhluk-makhluk Allah yang paling takut kepadanya. Allah berfirman, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran Surat Fatir ayat 28. Disebutkan di dalam hadis bahwa tegaknya dunia ini karena 4 sendi, yaitu ilmunya para ulama, yang kedua keadilan orang-orang pemerintah, yang ketiga kedermawanan orang-orang kaya, dan yang terakhir doa fakir miskin.
Akan datang kepada umatku suatu masa di mana mereka lari menjauhi para ulama dan ahli fikih, maka Allah menurunkan cobaan kepada mereka dengan 3 cobaan, yaitu yang pertama, Allah menghilangkan berkah dari pekerjaan mereka. Allah menguasakan kepada mereka seorang penguasa yang zalim, dan yang terakhir, mereka keluar dari dunia atau mati dalam keadaan tanpa iman. Cobaan yang ditimpakan oleh Allah karena tidak atau kurang menghargai para ulama itu bisa saja terjadi pada suatu desa, daerah, atau suatu negara bila mana penduduk dari masing-masing itu benar-benar telah berbuat seperti apa yang telah disyaratkan oleh Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis di atas, Allah Maha mengetahui segala apa yang kita perbuat terhadap mereka. Segala kepura-puraan yang pada lahirnya kelihatan mencintai para ulama, tetapi di balik itu ada maksud-maksud tertentu yang menghinakan mereka. Pastilah tidak samar bagi Allah, maka tunggulah saatnya. Azab dan cobaan datang silih berganti tanpa hentinya. Hanya kaum muslimin yang menghargai para ulama lah yang dapat mengenyam kebahagiaan dan ketenangan lahir dan batin. Wallahu ta'ala yaqulu wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi wat tawabbi wal an'ami muhtalifun alwanu kadzalik. Innama yasallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi ayatihi wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah khutbah pertama selesai dan Bilal pun sudah membaca sholawat, maka dilanjutkan dengan masuk ke khutbah kedua. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum
Setelah khotib selesai, Bilal atau Muraki kemudian mengumandangkan iqomah atau qomat. Itulah tadi hasil dari praktek yang saya lakukan. Mohon maaf kepada Ibu penguji jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Kepada Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.